oper kredit. Nah, ini. Saya dengan Mas Irham, saya ngutangi Mas Irham 500.000. Nah, Mas Irham punya hutang ke saya 500.000. Impas. Maka dalam hal ini hiwalah muqayyadah namanya. Boleh. Jadi saya nggak usah bayar itu, karena apa? Beliau punya hutang ke saya. Tetapi hiwalah mutlaqah, A punya hutang ke B, B punya ngutangin lagi ke C. Nanti untuk bayar ke A, C kamu bayar hutang ke A. Ya, A ngutangin ke B, B juga ngutangin ke C. Nah, supaya nggak mau bayar si B ini, kamu C bayar utang ke A, karena saya punya hutang ke dia. Ini muter-muter, makanya disebut dengan oper kredit hiwalah. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi ulama dari Hanafiyah, al-hiwalah yang muqayyadah tadi antara A dan B saja yang boleh, tetapi A, B, C ini yang tidak diperbolehkan. Hukum pinjam uang di bank. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, kita bersama. Kok kita bersama? Ya, yang merasa saja Pak ya, atau Bu ya, atau para asatis. Ya, itu. Hukum pinjam uang di bank, diperbolehkan meminjam di bank, dan ini ulama-ulama terkenal. Yang saya tuliskan hanya 3. Padahal ada lebih dari 10 yang membolehkan hutang di bank. Kenapa? Riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah unsur penindasan serta penganiayaan, sedangkan bunga pada bank tidak demikian. Beda. Ya, kecil nilainya. Dan harus dibedakan antara bunga dengan riba. Riba itu suatu yang sudah mutlak hukumnya. Tapi kalau bunga, karena tidak semuanya, apalagi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berkali lipat. Kalau digandakan berkali-kali lipat itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau di situ ada kata lafadznya ad'afan mudha'afah, berkali-kali lipat. Tapi kalau selipat saja boleh nggak? Nah, ini permainan dari sisi bahasa juga bisa menjadi suatu hukum. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dha'fun saja, utang 1.000 harus kembalikan 1.500, apakah 500 masuk riba? Belum tentu. Nah, inilah dasarnya Rasyid Ridho, Syekh Tantawi dan Ali Jum'ah, ulama-ulama Al-Azhar cenderung tidak mengatakan riba. Bunga tidak sama dengan riba karena konteks sosiologis yang dulu berbeda dengan sekarang. Dulu itu orang punya hutang dari orang yang miskin kepada orang kaya. Orang kaya harus ketika meminta hutangnya harus dilebihkan dari si miskin ini. Tapi hari ini justru orang miskin tidak berani punya hutang, tapi sebaliknya orang kaya yang sekarang banyak hutangnya. Cina luar biasa, bahkan dengan niat tidak mau bayar hutang. Karena alasannya kalau mati sudah ada pemutihan hapus. Jadi kebutuhan makanan ya sekarang kan kebutuhan tersier, bukan primer lagi. Ya. Kedua, tidak diperbolehkan meminjam uang di bank. Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili dan Syekh bin Baz, karena adanya bunga yang memiliki makna seperti pengaplikasian riba. Lebih baik ditinggalkan, syubhat. Kenapa demikian? Ini ada 3 Pak. Ya, ada 3 hukum terkait dengan persoalan riba. Ya. Nah, ini pertama, bunga bank itu ada yang mengatakan haram. Pendapat pertama. Karena apa? Bunga sama riba diartikan sama.
Pokoknya yang berkaitan dengan bunga apapun bunga dihukumi mutlak secara umum adalah haram, maka hukumnya haram. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, maka hukumnya boleh. Ketiga pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Terus DF bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kembali kepada masing-masing dari hukum ini. Mau mengatakan riba ada dalilnya? Ada yang mengatakan boleh, para ulama juga ada yang membolehkan. Mengatakan syubhat karena ini adalah sesuatu ada nilai marginnya. Maka sebaik-baiknya adalah kita pertengahan. Ya, pertengahan minimal adalah syubhat. Jangan sampai, kenapa? Di dalam satu keterangan sesungguhnya kita menginvestasikan harta di bank yang menentukan keuntungan ataupun bunga di depan hukumnya halal menurut syariat dan itu tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, transaksi dengan bank konvensional, baik itu nitip maupun transfer, itu sering melakukan. Tetapi terkait dengan persoalan ini, kenapa kok di satu sisi nggak mau? Nah, inilah menjadi polemik antara kaum muslimin. Maka hukum ini ada 3. Silakan masing-masing diamati. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan syubhat. Karena apa? Dasarnya ini dulu di zaman Nabi belum ada bank. Dan ini kan sesuatu yang kontemporer. Sesuatu yang kontemporer. Maka sekarang ada rujukan, ada bank syariah. Maka itulah kalau mau ngutang ke bank syariah. Ini sesuatu yang untuk menghindari nilai syubhat tadi. Karena nanti akan dijelaskan. Karena apa hari ini? Semuanya Bapak ngutang di bank A 10 juta. Untuk apa? Untuk beli motor. Nah, akadnya itu untuk beli motor, sampai ke rumah dibelikan bukan motor, untuk membayar cicilan. Kan akadnya beda. Nah, makanya kalau di bank syariah itu akadnya jelas. Untuk apa 10 juta? Untuk beli motor. Dan itu bukan motornya yang dikasih uangnya, tetapi dia yang membelikan motor, kemudian motornya kita ambil. Itulah yang membedakan akad di sini menjadi sesuatu yang syar'i. Sama juga dengan itu istilah ngutang. Mau beli mobil, bukan uangnya nih 100 juta. Tidak, banknya yang membelikan mobilnya, Bapak sekarang nyicil ke bank itu. Karena apa? Ada sebuah keuntungan yang terjadi di bank antara bank dengan kita. Dan itu sesuatu yang boleh karena dia menjadi maklar. Menjadi maklar. Boleh. Tapi kalau bank yang lain kan enggak. Mau beli apa? Mobil. Nih kasih 100 juta. Sampai rumah enggak beli mobil, dibelikan apa gitu. Enggak sesuai dengan akadnya.